Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puji Hartini, calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Pada kesempatan kali ini juga bertepatan dengan pendampingan individu yang kedua bersama dengan pengajar praktik. Sebelum membahas terkait dengan aksi nyata dan pendampingan individu, perkenalkan yang pertama saya sendiri Puji Hartini sebagai calon guru penggerak, dan yang kedua adalah Ibu Emma Romayah, Magister Pendidikan sebagai fasilitator, dan juga Ibu Ambar Restika Suryandaru, Magister Psikologi, psikolog, selaku pengajar praktik saya. Yang pertama adalah rancangan tindakan aksi nyata. Aksi nyata ini dilatar belakangi oleh murid yang tidak suka dengan teguran dalam bentuk apapun karena dianggap mempermalukan dirinya di depan umum. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Selanjutnya, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Yang selanjutnya adalah linimasi tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk membahas pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan kepala sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Akhir dari lini masa tindakan ini juga membahas tentang visi guru penggerak sebagai bentuk tambahan dari pendampingan individu yang kedua. Kemudian, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif sekaligus pendampingan individu yang kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi untuk kepala sekolah SMP Muhammad Lutfi, selamat pagi Bapak Ibu guru SMP Muhammad Lutfi, selamat pagi Pendik tenaga pendidikan di SMP Muhammad Lutfi. Salam kenal, saya Ambar Restika, saya PP dari CGP kita, Ibu Puji Hartini dari SMP Muhammad Lutfi. Saya di sini yang akan melakukan kegiatan untuk pendampingan individu yang kedua, di mana pendampingan individu yang kedua ini adalah temanya terkait visi dan misi dari Pramasa Perubahan yang ada di sekolahan. Jadi nanti Bu Puji akan menyampaikan visi yang ada di sekolah ini dengan
visinya Bu Puji, apakah nanti ada kesesuaian atau ada yang mesti diubah atau ada yang harus ditingkatkan kembali guna adanya pengembangan dari penggerak di sekolahan ini gitu. Sehingga nanti kita akan lihat sejauh mana Bu Puji sudah menyiapkan untuk kegiatan dalam proses sekolah penggerak ini, kegiatan dalam program guru penggerak ini, apakah nanti memang bisa diaplikasikan di sekolahan SMP Makna Bakti atau tidak. Nanti kita akan diskusi bersama, dan nanti jangan lupa Bapak Ibu juga memberikan masukan, memberikan ide atau memberikan kritik bila mana memang Bu Puji ada yang harus direvisi gitu ya. Jadi nanti Bu Puji akan menyampaikan semuanya. Saya di sini hanya sebagai moderator dan penguat dari apa yang disampaikan oleh Bu Puji. Itu ya Bu Puji ya. Baik, bisa dimulai kalau gitu? Bisa. Oke, silakan kalau gitu Bu Puji, silakan waktunya 110 menit bisa dimaksimalkan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ambar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Makna Bakti Ibu Istina Mutmainah MPD, yang saya hormati Ibu Restika Suryadaru. Oke, kembali ke sana. Yang saya hormati Ibu Ambar Restika Suryandaru, Magister Psikologi selaku pengajar praktik saya, serta Bapak Ibu guru juga tenaga pendidik di SMP Makna Bakti yang alhamdulillah pada hari ini bisa membersamai saya terkait dengan kegiatan pendampingan individu yang kedua, yaitu terkait dengan visi guru penggerak dan budaya positif. Izin Bapak untuk dibantu. Nah baik, ini perkenalan. Jadi saya sendiri Puji Hartini sebagai calon guru penggerak, yang mana saya didampingi oleh Ibu Emma Rumaya. Beliau ini dari BBGP Yogyakarta dan beliau memang dari Jogja. Beliau ini adalah fasilitator, dan juga saya didampingi oleh Ibu Ambar Restika Suryandaru, Magister Psikologi sebagai pengajar praktik saya. Nah baik, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan visi kita dulu pas kecil, pernah kan ditanya mau jadi apa jika kita sudah besar nanti? Nah, Pak Iqbal pernah ditanya seperti itu Pak Iqbal? Pernah. Kalau boleh tahu Pak Iqbal dulu pas ditanya mau jadi apa pas besar, Pak Iqbal ingin jadi apa? Jadi pilot. Jadi pilot. Kalau Bu Siti? Jadi guru. Jadi guru, Masya Allah. Kalau Bu Ida dulu pas kecil? Jadi dokter. Kalau Pak Reno? Sama dokter. Izin dulu Bu Istina pas kecil pas ditanya mau jadi apa, Ibu mau jadi apa? Jadi guru. Jadi guru. Ya waktu kecil suka kursi TK itu ya, jejer-jejer. Oh iya, kursi-kursi itu terinspirasi jadi guru ya. Nah berarti saya boleh nanya juga nih, Bu Ambar, pengajar praktik saya. Dulu pas kecil ditanya mau jadi apa, Bu Ambar mau jadi apa, Bu Ambar? Saya mau jadi apa ya, waktu kecil itu saya jawabnya mau jadi TNI. Oh, Masya Allah, mau jadi TNI. Luar biasa ya. Jadi kita semua ini ketika dulu pas kecil ditanya mau jadi apa, kita yakin nggak itu bakal terjadi? Bakal terjadi nggak sekarang? Belum tentu kan? Nah, dulu ternyata dengan pedenya mau jadi apa Pak Iqbal? Pak Iqbal, mau jadi apa Iqbal? Gitu mamanya mau jadi pilot dengan percaya diri, dengan antusias, dengan semangat mau jadi pilot, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi TNI tadi luar biasa sekali. Nah, itulah yang disebut dengan visi, itulah gambaran. Ketika kita menginginkan sesuatu di depan, ke depannya mau jadi apa, kita harus percaya dulu, kita harus bersemangat dulu. Terjadi atau tidak itu menjadi urusan kesekian. Intinya kita punya visi, kita punya pandangan, kita punya gambaran ke depannya mau jadi apa. Itulah simpelnya tentang visi. Boleh dilanjut Pak Iqbal. Nah baik Bapak Ibu, izin saya punya kertas. Di sini berisi kalimat tumpang. Nah di sini nanti diisi oleh Ibu Bapak.
Jadi berbicara dengan tentang visi tadi, tentang gambaran kita di masa yang akan datang. Nah, kita kaitkan dengan gambaran kita sebagai seorang pendidik, ya, kita di sekolah sebagai seorang pendidik, sebagai tenaga pendidik juga, kita punya kesempatan, kita punya hak untuk menggambarkan ke depan itu siswa kita seperti apa dengan mengisi kalimat rupa. Jadi yang pertamanya itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jadi kita tuh pengen, kita mau murid kita ke depan itu seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu dituliskan di kertas tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Murid itu seperti apa? Dengan harapan kita murid itu mau jadi apa? Oh, ternyata murid ini tuh kita percaya seperti apa? Nah, itu di pertanyaan yang kedua. Nah, dilanjutkan di yang ketiga. Ketika kita udah memimpikan murid, kita tahu murid seperti apa, kita juga harus melihat di sekolah itu kita mengutamakan apa untuk mewujudkan harapan kita di yang pertama tadi. Kita mau seperti apa siswa kita. Nah, yang keempat ini dukungan dari muridnya. Nah, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa apa? Anak-anak kita tuh mengerti apa sih, paham apa sih, mendukungnya itu seperti apa terkait dengan harapan kita. Ada juga dukungan dari warga di sekolah. Jadi kita, warga di sekolah, ini yakin untuk ngapain, untuk apa. Serta kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah, silakan Bapak Ibu dilengkapi. Sudah tidak? Ah, cepat ya kilat. Ini CJP terlihat apa? Terlibat apa? Saya bohong. Udah selesai Bapak Ibu? Tadi sebagai menunggu di situ yang belum, nanti aja dikumpulinnya. Nah, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan apa yang Bapak Ibu tulis di kertas mengisi kalimat rumpang ini. Kalau boleh tahu Pak Reno, untuk jawaban yang pertama, Pak Reno ini memimpikan murid-murid yang seperti apa Pak Reno? Ya, kita memimpikan murid-murid yang sukses dengan masing-masing cita-citanya dengan berbagai cara-cara. Oh gitu, jadi punya harapan mereka itu bisa meraih cita-citanya ya dengan caranya masing-masing.
Izin kalau Bu Istina. Oke, terima kasih untuk Bu Puji. Untuk pribadi, saya menginginkan anak-anak di sini itu memiliki akhlak, etika, karena dengan akhlak, etika, apapun yang dia raih akan lebih sukses. Masya Allah, berarti mengharapkan siswa yang berakhlak, yang beretika, luar biasa. Kalau Bu Ida bagaimana Bu Ida? Anak-anak akan berhasil di masa depan. Berhasil di masa depan. Baik dengan Maafin dulu, Masya Allah nih, udah ranahnya sampai akhirat ya, luar biasa cita-cita Bu Ida nih, gambaran Bu Ida ke depannya. Kalau Pak Iqbal, bagaimana Pak Iqbal gambaran atau murid yang Pak Iqbal mimpikan itu murid yang seperti apa Pak Iqbal? Kalau saya itu memiliki karakter yang positif, mempunyai semangat belajar yang baik dan memiliki jiwa-jiwa kreatif. Lengkap ya, ada semangatnya, ada kreatifnya, ada satu lagi tadi apa? Semangat, kreatif, satu lagi Karakter yang positif. karakter, jadi 3 ya. Nah, Bu Siti sudah? Belum, baik. Nah, tadi ternyata Bapak Ibu semua memimpikan siswa yang kita gabungkan ya, siswa yang memiliki etika, akhlak yang baik, bersemangat, berkarakter, kemudian tadi kreatif yang mana diharapkan sesuai nih dengan yang diharapkan Pak Reno. Dengan bekal yang dimiliki ini bisa meraih cita-citanya. Cita-citanya dengan caranya masing-masing tadi, karena memang sudah punya bekal ya Bapak Ibu meraih cita-citanya yang mana nanti sukses nih, sesuai. Jadi nyambung ya Bapak Ibu cita-cita kita semua. Ternyata ya Bapak Ibu ketika kita punya gambaran, ternyata dari perbedaan gambaran ini ketika digabungkan itu menjadi sebuah kesempurnaan harapan dan cita-cita. Nah itu bisa kita jadikan sebagai visi kita ke depannya. Nah yang kedua nih Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita percaya itu seperti apa sih Bu? Bapak Ibu murid-murid itu seperti apa? Menurut Bu Ida, murid-murid kita bagaimana Bu Ida? Kita percaya bahwa murid-murid kita itu mereka mempunyai masa depan yang baik, asalkan dibekali dengan akhlak yang Iya, jadi dengan pembekalan akhlak, siswa kita kedepannya pasti insya Allah sukses, berhasil. Kalau menurut Bu Istina bagaimana Bu? Yakinnya itu gimana? Bahwa anak-anak itu pada dasarnya siswa yang unik, Siswa yang unik, lucu, polos, dan pastinya punya potensi. Nah dengan kepolosan, keunikannya, potensi setiap anak itu pasti ada dan perlu kita munculkan potensi itu. unik ya Bu ya. Uniknya ini bervariasi ya. Unik dengan potensinya masing-masing dan nah ini tugas kita memunculkan keunikan itu menjadi hal yang positif tentunya. Kalau menurut Pak Iqbal bagaimana? Bahwa saya Saya itu hampir mirip dengan Bugis ya, karena kan murid-murid itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Nah, gimana tuh supaya dari karakter dan kepribadian mereka itu bisa menimbulkan hal-hal yang positif, misalkan kayak gitu. Nanti sepakat ya, ujungnya adalah kepribadian yang positif. Kalau Pak Reno bagaimana Pak Reno? Kalau saya agak sedikit berbeda daripada metode. Gak apa-apa. Itu Karena tadi ini masih temanya kita kan cita-cita ya. Kita masih yang kedua Pak. Oh iya, masih yang yang kedua. kedua ya, kita percaya bahwa murid itu adalah, kalau saya ini memandang murid itu adalah seorang rekan, seorang teman, dan seorang anak yang ada di sekolah. Tentu kita memperlakukan anak itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka bisa lebih friendly, lebih meningkatkan diri antara guru dengan siswa, sehingga mereka bisa memiliki cita-cita yang mereka inginkan. Ya, tentu dengan kita mengarahkan kepada minat mereka masing-masing. Berarti tujuannya adalah memunculkan keterbukaan dan itu anak-anak punya potensi itu ya Pak ya. Nah berarti pas nih sebenarnya nyambung juga nih jadinya. Nyambung gitu dengan keunikan dan karakter anak masing-masing ini. Kemudian Pak Reno juga yakin anak-anak tuh bisa loh diajak berkomunikasi untuk memunculkan keterbukaan sehingga apa yang dibekalkan ke anak-anak itu nyampe dan insya Allah akan diaplikasikan ke depannya. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa sih kita di sekolah kita ini? Dari Pak Reno dulu boleh deh. Kalau di sekolah kita ini mengutamakan kejujuran, kedisiplinan, keamanan, dan ketelitian. Ini dari Ketelitian nih. Kejujuran gitu kan. Dari Pak Iqbal bagaimana Pak? Sekolah kita mengedepankan apa nih Pak? Kalau menurut saya itu sesuai
sesuai sama visi misi sekolah kita, jadi mengutamakan siswa yang berkarakter, terus berkepribadian yang baik, berakhlak mulia. Nah, jadi karakter-karakter baik tadi yang Pak Iqbal sebutkan Iya. itu bagian dari yang tadi Pak Reno sebutkan ya. Betul. Yang Pak Reno sebutkan itu masuk ke dalam karakter baiknya kita gitu. Nah, bagaimana dengan Bu Mai Sarno? Di sekolah kita itu mengutamakan akhlak yang mulia, karena di sini kita sangat menekankan untuk anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik, baik pada teman ataupun orang tua. Pada gurunya ya nggak? Iya. Orang tua di rumah nih. Jadi semua ya akhlak terhadap teman, terhadap guru, bahkan warga lingkungan sekitar ya. Karena kita kan dikontrol sama lingkungan juga kan. Ketika ada anak yang kurang tepat langsung ditegur biasanya Bu ya. Kalau dari Bu Ida bagaimana Bu Ida? Sebenarnya dari ketiga teman saya ini hampir sama ya sama saya juga. Karena dari di sekolah kita mengutamakan akhlak. Kalau saya hanya akhlak dan karakter. Akhlak itu maksud yang baik. Karakter ya membentuk mereka menjadi pribadi yang bermoral. Pribadi bermoral. Biasanya bisnisnya melengkapi nih. Ya betul, ya, itu semua. Jadi kita setelah kita mengutamakan perilaku yang sopan. Nah itu mendapat semua. Intinya adalah penguatan karakter yang merujuk ke arah yang positif. Yang tadi detailnya disampaikan oleh Pak Reno itu kan jujur, teliti dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah murid kita nih di sekolah. Menurut Bapak Ibu, di sekolah itu murid kita sadar apa sih Bu, Pak? Sadarnya Kalau saya berpandangan positif ya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa prestasi akademik dan non akademik itu menjadi acuan untuk sukses di berbagai cara supaya kita bertanya. luar biasa ya. Jadi dua hal ini digait dapet nih. Kognitifnya iya, non kognitifnya juga iya. Sesuai nih ya. Pak Iqbal, kalau Pak Iqbal? Kalau jawaban saya sama dengan Pak Reno. Belum sama gitu. Bukan hanya terlibat ya. Tapi saya ingin menambahkan dan mereka juga sadar untuk tetap menaati setiap peraturan yang ada di sekolah ini. Nyambung ya. Iya. Jadi kognitif non kognitif akan berjalan bersama jika peraturan yang ada itu dilaksanakan. Alhamdulillah ya siswa kita sadar akan itu ya. Kalau dari bisnisnya ntar aja lah. Nanti bisnisnya melengkapi nih. Kalau beda gimana beda? Kalau dari saya, menurut di sekolah kita ini sadar betul bahwa mereka itu berasal dari lingkungan yang berbeda tapi sama. Berbeda tapi sama, Oh, berbeda ya, paham. mungkin dari lingkungan sama. Nah, di sini mereka jadi satu, kita bentuk mereka itu untuk kembali tadi supaya mereka yakin bahwa mereka itu punya cita-cita meskipun dari latar belakang yang ya seperti Artinya mereka bisa menilai Bisa, diri ya, bisa menilai diri. Tapi kamu punya masa yakin lah, bahwa kamu tuh punya masa depan. Iya. Dan kamu tuh akan berhasil. Kita berikan keyakinan kepada mereka. Artinya nilai yang sudah mereka buat sendiri itu ketika digabungkan dengan teman-temannya itu lebih kuat ya Bu ya, karakternya lebih kuat bahwasanya oh ke depan saya juga punya kesempatan yang Saya sama juga bisa seperti itu. Betul. Dari Bu Siti. Murid sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu bisa menghargai satu sama lain. Misalnya kayak si A bisanya ini, ya udah kita hargai kalau dia bisanya itu. Sedangkan kalau yang si B bisanya ini, ya udah kita hargai si B bisanya itu. Jadi kita tidak menuntut untuk mereka mengerti apa yang kita mau. Iya, sepertinya itu terbentuk ketika tadi yang disampaikan Bida ya. Ketika dari rumah mereka punya nilai sendiri, ketemu teman-temannya, saling menghargai, makin kuat itu karakternya. Silahkan bis kita gitu. Kita pakai terus. Dan saya sebetulnya hanya merangkum semua ya. Iya. Jadi murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa ada sekolah yang paham pada siswa. Berarti mereka seperti menemukan tempat yang tepat ya Bu ya. Paham pada siswa. Bu, mohon maaf, belum ada uang. Oh iya, tiap hari Bu. Jadi paham antara siswa satu dengan satunya, sekolah itu memahami betul kebutuhan kepada siswa. Itu tadi merangkum semua, paham akan siswa. Dan itu memunculkan kolaborasi Iya. positif ya Bu ya. Karena paham itu tadi. Betul, siap. Terima kasih Bu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya kita ngomongin kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk ngapain? Yakin untuk sekolah ini
yakin untuk Dia bisa mencapai visi dan misi sekolah. bagaimana dengan Bu Siti, setuju nggak? Setuju, Pak Iqbal? Setuju karena kebetulan jawaban saya itu. Saya curiga nih, Pak Iqbal sama Reno baca jawabannya. Kita telepati ya. Kita jadi ngomong mikir, kita sama ya. Beda nggak boleh sama beda. Oh kalau saya sih Memang beda. Ya memang berbeda. Cuman intinya pasti ke visi juga Bu. Ya yang saya tulis ini adalah mendukung keberhasilan murid dengan memberikan bekal akhlak mulia, kan kembali ke visi kita kan. Iya, betul. Akhlak juga akan. Jadi memang Iya. muternya itu memang ke situ ya. Nah, Christina setuju nggak Bu dengan teman-teman? Sangat setuju. Sangat setuju. Nah, karena warga sekolah kita ini yakin bahwa anak kita bakal masuk negeri. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa nih? Gantian Pak Iqbal. Pak Iqbal. Bahwa paham bahwa Oh, kalau saya ini jawabannya hubungan dengan visi ya. Nah, kalau kita bawa saja kalau kita tuh wajib menjalankan visi misi sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Jadi jangan sampai kita keluar dari visi misi dari sekolah yang kita sepakati. artinya kita sudah pengen itu, ya kita jalani gitu ya. Iya. Nah, sesuai koridornya ya berarti Iya. ya. Kalau beda gimana beda? Kalau saya kita yang warga di sekolah ini paham bahwa siswa itu akan berhasil dan sesungguhnya itu kembali sesuai dengan misi kita. Kalau saya nggak pakai misi, saya ada visi saja. Nggak pakai misi. Saya nggak pakai misi. Kalau Pak Reno gimana Pak? Ya, kalau saya sih ya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa banyak berbagai rintangan untuk mewujudkan visi misi sekolah. Nah, Itu jadi ada tantangan. kalau menurut versi Pak Iqbal, kita punya harapan, kita punya tujuan, kita jalanin. Terus kita juga harus sadar berarti ya bahwa ketika proses kita jalani itu pasti akan ada tantangan dan rintangan. Yang mana kita sambungin dengan Bu Ida. Ketika rintangan dan tantangan itu kita tuntaskan, kita pasti berhasil kok gitu. Bagaimana dengan Bu Siti, nambahinnya Bu Siti? Kita dan warga sekolah kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita ini wajib yakin sama diri kita sendiri untuk kita akan berhasil gitu. Nah, ketika udah yakin berarti pas kita ke depannya berhasil. Bagaimana dengan Bu Siti? Ya, sederhana saja. Kita warga di sekolah ini paham bahwa SMP Makna Bakti itu satu gedung dan Saya paham dengan ini ya. Benar, ini karena Iya memang saja. kita berada di tempat yang sama, kita Iya, ya. kita saling di situ, muncul saling. Akhirnya ya kesuksesan akan ditempuh kebersamaannya ada. Ya. Saya ngerasa apa ya? Saya ngerasa ketika kita ngomong begini kok jadi kayak kita nyambung ya. Gitu. Wah, artinya begini Bambar. Ini ada potensi untuk ada yang mengikuti jejak saya gitu loh Bambar. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Jadi apa ya? Ibaratnya pijakannya itu udah ada gitu Bambar. Tinggal jalan nih. Ayo Bapak Ibu. Tadi saya dapat pesan dari PP saya, namanya Jajatin. Saya mengajak Bapak Ibu yang sudah berkesempatan daftar CDP, ayo daftar. Ayo Bija, Pak Reno. Iya. Iya, karena memang bermanfaat banyak gitu kan. Nah, ketika kita bisa rangkum semuanya dari kalimat penumpang yang kita isi tadi, intinya adalah kita mengharapkan siswa kita memiliki karakter yang baik, yang tadi ada berakhlak mulia dan seterusnya. Dan kita harus meyakini bahwa anak kita memang bisa di tahap di fase dimana memang mereka sukses seperti yang tadi Bida sampaikan. Dari hal-hal itulah, tapi kita harus sadar adanya sebuah tantangan atau mungkin banyak tantangan, dan di situ tugas kita sebagai pendidik atau tenaga pendidik di sini untuk meluruskan atau untuk menyelesaikan segala rintangan tadi sehingga terwujudlah cita-cita kita di masa yang akan depan, masa yang depan gimana nih? Masa akan datang. Jadi belibet saya. Baik, Bapak izin. Ya, Bapak. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tambahan. Jadi terkait dengan harapan-harapan kita tadi, kita perlu yang namanya memahami budaya positif.
Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ini teorinya tuh memang begini. Simpelnya begini Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Di sini kan ada bentuk keyakinan. Simpelnya gini, ketika kita pakai helm, nah biasanya kita mikirnya kenapa? Kenapa Pak Reno pakai helm? Keamanan, keselamatan. Kalau menurut Bu Siti, nah umumnya pasti jawabnya seperti itu kan. Nah Pak, bahwasannya sebenarnya di balik keyakinan ini sebenarnya ada peraturannya kan, ada peraturannya. Tapi meskipun kita nggak tahu peraturan itu secara tertulis, tapi kita yakin, oh ketika kita pakai helm, oh berarti kita akan aman. Nah, itu bentuk keyakinan. Sama pas kemarin kita pandemi, pas COVID pakainya apa? Dengan pakai masker kita gimana? Aman. Kita aman, alasannya kesehatan dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan keyakinan. Jadi kita melakukan suatu hal itu karena kita yakin ketika kita melakukan itu kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Nah, ini ada 6 budaya positif. Yang pertama adalah disiplin. Berikan masukan terkait visinya Ibu Puji dengan visi yang dimiliki oleh SMP Makna Bakti, atau apakah sudah sesuai atau memang ada yang mesti dikembangin lagi visinya Bu Puji demi memajukan sekolah SMP Makna Bakti. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan Kalau masukan. dari anaknya, anak visi SMP Makna Bakti kan sama-sama generasi cerdas ya, cerdas dan berkarakter. Saya rasa sudah pasti sesuai dengan profil. Apa nggak tahu mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan? Kalau saya sudah sih. Kalau saya sudah. Kalau Bu Siti kan bagaimana Bu? Dari visi sekolah itu kan hampir sama ya. Visi sekolah mungkin kita bisa melihat terwujudnya peserta didik yang unggul, adaptif dan kreatif yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, dari keseluruhan itu sudah masuk pada terwujudnya generasi cerdas. Jadi kan terwujudnya unggul ya. Nah, unggul itu masuk juga cerdas. Nah, cerdas di sini kan tidak hanya dalam segi akademik, tapi cerdas dalam kehidupan. Langkah-langkah anak ini untuk menuju siswa yang punya karakter baik, sehingga akan memperoleh sesuai dengan kurikulum merdeka kita, yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Nah, kalau lebih dikecilkan lagi ya, pelajar Pancasila yang mempunyai karakter yang baik. Nah, kalau itu tentang Ada nanti mata pelajaran ya. Itu siswa penggerak. Benar-benar. Ada nantinya kalau sudah ada siswa penggerak ya, pasti ada kalau udah ada guru penggerak ya pasti ada siswa penggerak. Nah, dari itu semua itu udah mencakup, karena unggul itu adalah cerdas, untuk punya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah ditayangkan di kurikulum merdeka saat ini. Baik, terima kasih Bu Istina untuk masukannya, Bu Uda dan Pak Reno juga. Berarti sudah sesuai gitu ya? Iya. Sesuai. Oke, berikan tepuk tangan kepada Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala Sekolah SMP Makna Bakti, saya Ibu Siti Istina Mutmainah. Kemarin guru kita Ibu Puji Hartini sudah melaksanakan praktek atau pendampingan dengan PP-nya di SMP Makna Bakti, dengan didampingi pula atau dilihat oleh teman-teman guru di SMP Makna Bakti sebagai motivasi supaya bisa membawa guru-guru untuk ikut menjadi CGP. Kemarin juga kita sudah mengisi apa yang sudah menjadi tugasnya. Ada juga PP-nya Ibu Ambar Restika Surandaru sebagai PP-nya Bu Puji Hartini. Untuk itu kami dari pihak sekolah mengucapkan selamat, semangat untuk Ibu Puji Hartini. Semoga lulus dengan nilai yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kemarin PI yang disampaikan CGP Ibu Puji Hartini MPD,
saya selaku guru, rekan guru di SMA Mana Bakti ingin menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan Puji kemarin menurut saya sangat bagus dan mengena ke siswa terutama, dan kita sebagai rekan akan selalu mendukung apa yang beliau lakukan. Dan saya pribadi yang mendengarkan paparan dari beliau sedikit banyak mengambil ilmu dari itu, pengen mengaplikasikannya ke siswa. Dan harapan saya untuk kedepannya supaya lebih ditingkatkan lagi apa yang disampaikan oleh Ibu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisaro, sebagai tenaga kependidikan di SMP Makna Bakti. Saya ingin menyampaikan tanggapan tentang budaya positif yang disampaikan kemarin oleh Ibu Puji Hartini MPD. Tanggapan saya adalah responnya cukup positif. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Ibu Puji Hartini bisa bermanfaat dan sesuai dengan visi misi sekolah yang ada di sini, dan semoga bisa terwujud dengan nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil dari kelas 9. Saya akan menanggapi budaya positif yang diterapkan oleh Ibu Puji Hartini. Budaya positif tersebut adalah saat tidak terjadi masalah itu kita tidak boleh hakim sendiri. Kita itu harus menanyakan masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan berkepala dingin. Dan hal tersebut itu sangat sesuai dengan keyakinan kelas untuk membentuk budaya positif. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, sekaligus dengan pendampingan individu yang kedua. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.